Isu mengejutkan muncul dari balik layar Timnas Indonesia terkait masa depan pemain naturalisasi yang kini jadi sorotan publik luas. Ternyata beberapa pemain memiliki kesepakatan khusus agar tetap berkarir di luar negeri demi menjaga kualitas dan daya saing mereka. Kesepakatan ini dikenal sebagai Gentleman Agreement yang dibuat sejak awal proses naturalisasi berlangsung secara profesional. Tujuannya jelas, yakni memastikan para pemain terus berkembang di kompetisi dengan standar tinggi seperti Liga Eropa. Informasi ini diungkap oleh Hamdan Hamedan yang terlibat aktif dalam proses perekrutan pemain keturunan. Menurutnya, keputusan bermain di luar negeri dianggap penting demi menjaga performa dan pengalaman internasional pemain. Namun kenyataannya, tidak semua pemain mengikuti kesepakatan tersebut hingga akhir karir profesional mereka. Contohnya, Rafael Struijk yang memilih bermain di Liga Indonesia bersama klub Dewa United. Keputusan ini sempat menuai perhatian, namun tetap dianggap sah selama pemain menunjukkan profesionalisme tinggi. Bahkan Sintayong menegaskan bahwa bermain di Indonesia bukan masalah jika disiplin tetap dijaga dengan baik. Kabar mengejutkan datang dari Eropa saat media Belanda membongkar alasan absennya Dean James dari Timnas Indonesia. Pemain bertahan milik Go Ahead Eagles itu ternyata tidak bergabung bukan karena administrasi semata. Media seperti Football Premier dan The Stentor mengungkap fakta berbeda dari yang beredar di Indonesia. Menurut laporan mereka, Dean James sebenarnya sedang dalam kondisi sakit sehingga tidak memungkinkan melakukan perjalanan jauh. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Jan Willem van Dop selaku direktur klub. Ia menegaskan bahwa kondisi kesehatan pemain menjadi alasan utama absennya dalam agenda internasional tersebut. Namun, di sisi lain, PSSI memberikan penjelasan yang berbeda kepada publik tanah air. Ketua BTN Sumarji menyebut pencoretan terjadi karena keterbatasan kuota pemain. Dalam aturan FIFA Series 2026, pelatih John Herdman hanya dapat mendaftarkan maksimal 23 pemain saja. Perbedaan versi ini pun memunculkan tanda tanya besar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Rizky Ridho akhirnya buka suara tentang sosok pelatih baru Timnas Indonesia dalam sesi latihan perdana yang langsung mencuri perhatian publik. Ia mengungkap karakter John Herdman yang dikenal sangat detail dan tak memberi ruang bagi pemain untuk bersantai saat latihan berlangsung. Pada latihan pertama, Ridho mengaku terkejut karena Herdman membawa televisi ke pinggir lapangan untuk menjelaskan taktik secara visual. Metode ini membuat pemain lebih mudah memahami strategi karena langsung melihat ilustrasi permainan secara jelas di tengah latihan. Ridho menyebut pengalaman ini benar-benar baru dan belum pernah ia rasakan bersama pelatih-pelatih sebelumnya di Timnas Indonesia. Selain itu, intensitas latihan di bawah Herdman terasa jauh lebih tinggi dan menuntut fokus penuh dari setiap pemain tanpa pengecualian. Setiap sesi dirancang dengan tempo cepat sehingga pemain harus selalu siap secara fisik maupun mental sepanjang latihan berlangsung. Meski tegas, Herdman juga dikenal mengedepankan pendekatan personal dengan membangun komunikasi yang hangat kepada para pemainnya. Ia mencoba memahami kondisi individu pemain agar tercipta kedekatan emosional yang mendukung performa tim secara keseluruhan. Penggunaan teknologi seperti TV di lapangan disebut sebagai standar Eropa yang bertujuan mempercepat pemahaman taktik pemain. John Herdman mulai membangun kekuatan Timnas Indonesia dengan menyusun staf kepelatihan yang solid jelang FIFA Series 2026. Komposisi staf ini menggabungkan tenaga asing dan lokal demi menciptakan keseimbangan antara pengalaman global dan pemahaman lokal. Langkah ini diambil untuk membantu Herdman beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia sekaligus meningkatkan performa tim. Di posisi asisten pelatih, Herdman didampingi Simon Grayson, Steven Vitoria, dan Nova Arianto dalam merancang strategi tim. Sektor penjaga gawang ditangani Andrzej Kostolanski dengan dukungan Damian van Rensburg sebagai asisten pelatih kiper. Untuk meningkatkan kebugaran pemain, Sofi Imam Faisal dipercaya sebagai pelatih fisik yang mengatur intensitas latihan tim. Peran analisis pertandingan dipegang Dikri Lazuardi yang bertugas mengolah data dan video untuk kebutuhan taktik tim. Tim medis dipimpin Dr. Alvan Ashar bersama fisioterapis Titus Argatama dan Firdausi Kahfi untuk menjaga kondisi pemain. Herdman menekankan bahwa adaptasi menjadi kunci utama dalam membangun tim yang mampu bersaing di level internasional. Struktur ini diharapkan menjadi fondasi kuat agar Timnas Indonesia tampil modern tanpa meninggalkan identitas sepak bola lokal.
Erick Thohir menegaskan FIFA Series 2026 bukan sekadar laga uji coba biasa bagi timnas Indonesia. Ajang ini menjadi langkah strategis penting untuk membangun masa depan sepak bola nasional yang lebih kompetitif. Setiap pertandingan membawa makna besar dalam upaya meningkatkan kualitas dan mental bertanding skuad Garuda. Karena masuk kalender resmi FIFA, kemenangan akan memberi tambahan poin signifikan bagi ranking dunia. Momentum ini menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk mempercepat kenaikan posisi di peringkat FIFA. Kenaikan ranking akan berdampak besar terhadap reputasi dan daya saing Indonesia di level internasional. Erick juga menekankan pentingnya menghadapi tim dari luar Asia untuk memperkaya pengalaman bermain. Laga melawan Saint Kitts and Nevis menghadirkan tantangan baru yang jarang dihadapi sebelumnya. Perbedaan gaya bermain memaksa pemain beradaptasi dengan taktik dan tempo yang berbeda. Hal ini penting untuk meningkatkan fleksibilitas strategi dalam menghadapi berbagai lawan dunia. FIFA Series juga memiliki standar penyelenggaraan tinggi yang diawasi langsung oleh FIFA. Turnamen ini menjadi proyek percontohan yang menuntut kesiapan maksimal dari tuan rumah. Indonesia mendapat kesempatan besar untuk menunjukkan kualitas sebagai penyelenggara kelas dunia. Kesuksesan event ini bisa membuka peluang menjadi tuan rumah turnamen internasional lainnya. Di sisi lain, ajang ini menjadi panggung awal bagi John Herdman membentuk identitas tim. Pelatih mulai menerapkan filosofi permainan baru yang diharapkan membawa perubahan signifikan. Dukungan penuh dari PSSI menjadi faktor penting dalam kesuksesan program ini. Kolaborasi manajemen dan pelatih diharapkan mampu menciptakan fondasi tim yang kuat. Era baru timnas Indonesia mulai dibangun dengan visi jangka panjang yang lebih jelas. Harapan besar pun muncul dari para fans yang menantikan kebangkitan Garuda di panggung dunia. Kembalinya Elkan Bagot ke timnas Indonesia menjadi sorotan jelang FIFA Series 2026 yang penuh tekanan besar. Setelah absen 2 tahun, momen comeback ini bukan sekadar emosional, tetapi juga ujian berat di lini pertahanan Garuda. Laga perdana langsung menghadapkan Indonesia dengan Saint Kitts and Nevis yang dikenal memiliki pemain cepat dan kuat. Tim asal CONCACAF itu punya lini serang tajam dengan winger berbahaya yang siap mengacak pertahanan lawan. Kecepatan mereka menjadi ancaman nyata yang bisa membahayakan sepanjang pertandingan jika tidak diantisipasi. Elkan dituntut tampil fokus penuh untuk meredam serangan lawan yang mengandalkan fisik dan kecepatan tinggi. Kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal dan membuka peluang bagi lawan untuk mencetak gol cepat. Selain itu, adaptasi taktik baru dari John Herdman menjadi tantangan tersendiri bagi Elkan di laga ini. Pelatih menerapkan pendekatan modern dengan instruksi visual yang membutuhkan pemahaman cepat dari pemain. Elkan harus menyerap strategi dengan tepat agar tidak tertinggal dalam penerapan sistem permainan tim. Situasi semakin menantang karena persaingan di lini belakang kini jauh lebih ketat dibanding sebelumnya. Nama-nama seperti Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho siap merebut posisi utama. Kehadiran mereka membuat Elkan tidak bisa santai dan harus membuktikan kualitasnya di setiap kesempatan. Setiap menit di lapangan menjadi penilaian penting bagi pelatih dalam menentukan komposisi terbaik tim. Tekanan ini justru bisa menjadi motivasi besar bagi Elkan untuk menunjukkan performa maksimalnya. Pengalaman bermain di Inggris diharapkan mampu menjadi nilai tambah dalam menghadapi situasi sulit ini. Mentalitas profesional yang ia miliki diharapkan bisa menular kepada seluruh pemain di skuad Garuda. Pelatih berharap Elkan mampu menjadi pemimpin di lini belakang dengan ketenangan dan keputusan tepat. Jika mampu melewati ujian ini, Elkan berpeluang besar mengunci posisi inti di timnas Indonesia. Comeback ini bukan sekedar kembali bermain, tetapi juga pembuktian kualitas di panggung internasional.